Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Ilham SS, salah satu mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari Universitas Slamet Riyadi dengan nomor induk mahasiswa D245720409. Saat ini saya sedang mengajar di SMP Quran Darul Fatah dan berikut KTP saya. Baik. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, boleh ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini? Attention please. Let's pray together. Pray begin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni wa zidni ilma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Baik. Oke, selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menciptakan, menanamkan jiwa nasionalisme kita semua ya. Oke, semuanya dipersilakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya dipersilakan duduk kembali. Oke, setelah kita tadi menyanyikan lagu Indonesia Raya, Abi mau mencoba mengecek
jumlah dan kehadiran kalian. Siapa yang tidak hadir saat ini? Oh, Hilal dan Filzan ya. Hilal udah berapa hari sakit? Oh, sudah 3 hari. Oke, mungkin kita planningkan untuk menjenguk Hilal bersama ya. Kalau Filzan ini? Izin. Kenapa? Oh, ada acara keluarga. Oke, baik. Oke, jadi hari ini kita ada berapa siswa yang hadir? Oke, 20. Baik. Oke, sebelum kita memasuki materi dan membahas tujuan pembelajaran, ya, coba kita mau menghadirkan kehadiran kalian. Apakah jiwa dan raga kalian itu ada di kelas ini atau enggak? Oke, kita ice breaking dulu. Jadi peraturannya adalah ketika Abi sebut good morning atau morning saja, kalian clap once. Ketika Abi ngomong afternoon, kalian clap twice. Ketika Abi say good evening atau evening, kalian clap 3 times. Oke? Dan last one, ketika Abi ngomong night, no clap. No clap, oke? Kita coba dulu. Evening, afternoon, morning. Oke, ini nggak usah takut-takut ya. Mungkin kalau yang salah kita apa ini? Nyanyi lagu ini, lagu kebangsaan atau lagu daerah? Gimana? Boleh ya? Oke, biar hiburan sedikit lah. Oke, siap-siap ya. Nggak ada contoh lagi ya. Oke, so morning, evening, afternoon. Oke, nggak usah. Ada yang terlihat tidak mau bertepuk tangan ini sepertinya. Ayo, ya. Afternoon. Oke, yang nggak ada suaranya makan kita tunjuk kalau gitu ya. Oke, afternoon. Oke. Morning. Afternoon. Evening. Morning. Night. Oke, bagus. Sepertinya kalian sudah hadir ya, jiwa dan raga kalian di kelas ini untuk belajar. Sekali lagi, morning, afternoon, evening, afternoon, evening, morning, afternoon. Tadi ada yang lebih kayaknya. Ayo, siapa? Gibran, oke, maju ke depan. Kita butuh 1 orang victim lagi ya, 1 orang ini lagi untuk menemani Gibran. Morning, afternoon, evening, morning, afternoon, night, morning, afternoon, evening, morning, afternoon, morning, tadi lebih. Siapa yang lebih? Siapa yang lebih? Oke, nggak ada yang ngaku. Afternoon, night. Oke, nggak ada nih. Oke, ya, apa mau nyanyi sendiri nggak apa-apa? Lagu apa yang disukai? Lagu kebangsaan? Indonesia Raya. Selain Indonesia Raya? Oke, cukup ya. Nanti aja kita akhirkan hukumannya. Silakan duduk. Oke, jadi sudah semua ya. Tadi kita udah ice breaking. Terus jadi hari ini kita mau belajar apa sih, Bi? Oke, jadi sebelumnya kita mau menanyakan. Kira-kira masih ingat nggak pembelajaran kita kemarin tentang simple past? Ada yang bisa memberikan contoh atau penjelasan sedikit? Come on. Yuk, raise your hand. Oke, Gibran. Simple past ialah sentence yang sudah lampau. Berarti sudah berada di masa lalu. Menggunakan subjek plus per 2. Oke, bisa ngasih contoh? Misalnya saya makan burger kemarin. I ate a burger yesterday. Oh, I ate burger yesterday. Very good. Ada yang ngasih contoh lagi? 1 lagi please. Oke.
I cook breakfast for your mom. Oke, very good. Boleh, tepuk tangan. Oke, maknanya kalian semua sudah memahami ya pembelajaran kita pertemuan sebelumnya, dan apa yang akan kita pelajari pada hari ini itu masih berkaitan dengan pembelajaran sebelumnya ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang recontext ya. Ya, apa sih recontext itu? Ya, nanti akan kita jelaskan secara detail di sesi presentasi ya. Sebelumnya Abi mau memberikan kalian pretest ya, memberikan kalian pretest. Jadi kalian isi aja jawabannya dengan menunjukkan barcode yang ada di sini ya. Jadi di barcode ini ada A, B, C dan D ya. Jadi nggak usah panik. Jawaban saya benar atau salah ya. Jadi santai aja ya. Jadi seperti itu. Ya, nomor absen pertama Kayis, habis Kayis. Faiz, abis Faiz, Zaidan, abis Zaidan, Gibran, abis Gibran, Andra, abis Andra, Arkan, setelah itu Bilal, Brili ya, Bilal, Brili, Dimas, Dimas, abis Dimas, Filzan gak ada, Faras, abis Faras, Kendra. Ini playernya sesuai urutan ya, player terus Aboy. Habis itu oke, Kerta. Ya, habis Kerta, aduh, sorry. Rasya. Habis Rasya? Hilal nggak ada? Setelah Hilal? Lalu? Rafael, habis Rafael, Raka, Rizky, Singgi, Vito ya. Oke. Jadi ada 20 player kita ya untuk hari ini. Sebentar. Oke, oh sorry, kelihatan. Kita pretest terlebih dahulu, play. Tunjuk. Start now. Paper mode. Start. Oke, sekarang kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan menunjukkan barcode kalian. Pastikan jawaban A, B, C, D-nya ada yang di atas. Paham ya? Kayak kemarin ya. Coba diangkat jawaban kalian. Oke, player 20 udah kebaca, 19. Ya, pastikan player kalian tulisan P-nya terdata di situ ya. Dilihat di depan layar monitor. Oke, very good. Sudah terlihat ini yang jawabannya benar. Yang salah is okay. Oke, ya. Ada 20 respon. Oke, kita lanjut ya. Submit. Oke. It's okay. Next question. Okay, now show your response. Can you see? All right. Okay, good. Raise your barcode higher, please. Okay, good. Sorry, I cannot see that. Yes. Okay, take time ya. Sorry. Sorry. To make it fast because we have make our work green. Okay. Submit. All right. Come to the next question. Which one is not a part of the structure of a recontext? Okay. Apa ya kira-kira? Apa itu? Kita scan dulu. Boleh? Show your. Okay.
Okay, yours? Okay, very good. Okay, wait, okay. Okay. Ini pagi Abi sekalian olahraga ini. Okay, good. Next question. Can you see that? Sorry. Okay, show me your barcode again. Okay, sip. Right. Okay. Have you ever played this game? Yes, we have. Okay, we have. With whom? With Abi Zainal. Oh, Habib Zainal. Good. Okay. Next. Last one. Which sentence use a time connector? Apa itu time connector? Ya, show me your barcode. Gak apa-apa, salah. Masih pretest. Zaidan, thank you. All right. Oke. Dan pemenangnya adalah pemenangnya ya. Kita lihat. Ternyata masih 38% nih. It's okay, kan? Ya. Player 6 ya yang menjawab 4. Siapa player 6 nih? Raise your hand. Keluarkan. Keren. Oke, ya baru pretest Arkan sudah bisa menjawab 4 pertanyaan ya dari 5. Oke, good. Gak apa-apa ya yang belum mendapatkan nilai tertinggi gak apa-apa karena kita juga belum mempelajarinya. Oke, jadi kita hari ini akan membahas recontext. Tujuannya apa? Biar kalian itu bisa menceritakan cerita kalian, kehidupan kalian dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke? Seperti itu jadi tujuan pembelajaran kita. Ada yang suka nulis di sini? Rizky, oke, very good. Rizky ya, pengen jadi apa? Pengen menjadi apa di masa depan? Author, oke, good. Mungkin bisa menjadi novelist ya, very good. Oke, apa sih recontext? Nah, oke, ini ya, anak-anak, Solih. Jadi recontext itu adalah salah satu jenis teks ya dari berbagai macam jenis teks yang ada, khususnya di bahasa Inggris ya. Di bahasa Indonesia kita lebih kenal dengan kata naratif, tapi kalau naratif di bahasa Inggris berbeda lagi. Oke? Jadi recontext itu adalah salah satu teks yang ada di bahasa Inggris yang menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang terjadi di masa lalu ya, secara berurutan. Ya, tujuannya adalah untuk memberikan informasi atau menghibur pembaca. Ya, jadi ini benar-benar real tulisan kalian. Atau kalian juga bisa menuliskan dari sudut pandang orang lain. Itu juga bisa dianggap recontext seperti itu. Oke, secara definisi bisa dipahami ya apa itu recontext? Ya, teks yang menceritakan cerita masa lalu. Oke, selanjutnya. Di sini fungsi sosial, secara fungsinya ada untuk menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman yang telah terjadi dan memberikan informasi kepada pembaca tentang apa yang terjadi, dan terakhir menghibur pembaca dengan kisah atau pengalaman yang menarik. Ya, biasanya apa yang pernah kalian baca di media cetak, koran, itu biasanya juga ada recontext ya, tapi dalam bahasa Indonesia gitu loh. Ada yang pernah baca recontext? Anak-anak? Pernah ya? Banyak ya? Tapi versinya apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Oh, bahasa Indonesia. Ada yang bahasa Inggris? Jarang. Oke, nggak apa-apa. Hari ini kita pelajari ya. Oke. Terus ada ciri-cirinya nih. Nah, ciri-ciri recontext. Jadi
kemarin kita sudah belajar simple past. Nah, jadi di teks ini kita juga tetap menggunakan simple past. Ciri-ciri simple past ya, itu menggunakan verb 2. Ya, ada berapa tipe verb? Ada irregular. Oke, regular. Very good. Ya, masih ingat ya kalian ya? Gitu. Terus menggunakan kata keterangan waktu ya. Contohnya minggu lalu, kemarin, itu adalah keterangan waktunya. Terus ada keterangan tempat ya, di sekolah, di Jakarta, at home ya. Terus ada adverb of manner seperti quickly, fast, happily, carefully. Terus ada conjunction ya, ada time connectives like first, then, kemudian, setelah ini saya ketemu ini, after that ya, seperti itu ya. Dan terakhir menggunakan noun phrase ya, mendeskripsikan orang, tempat atau benda. Seperti itu secara ciri-ciri kebahasaannya. Dan selanjutnya itu strukturnya ya, bagian-bagiannya. Jadi di rekonteks itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama adalah orientasi. Apa sih orientasi? Ya, memberikan gambaran awal ya tentang siapa, apa, di mana, dan kapan. Seperti itu ya. Contohnya, last holiday my family and I went to Bali ya. Siapa aja di sini? My family and I. Ya. Terus kapan? Last holiday. Ya. Di mana? Bali. Gitu. Ya. Setelah orientasi, kita ada 2 struktur yang harus ada di rekonteks. Yang selanjutnya event, peristiwa. Ya. Peristiwanya seperti apa? Ya. Menjelaskan rangkaian-rangkaian yang terjadi pada cerita tersebut secara berurutan. Ya, nih kayak gini nih. Pertama, we visited Tanah Lot Temple. Ya, and then we enjoy the beautiful sunset at Kuta Beach. After that, we tried surfing lessons. Ya, belajar surfing. Dan terakhir ada reorientation yang bersifatnya optional, namun sering digunakan. Isinya tentang apa? Perasaan, evaluasi, dan harapan. Ya, dari cerita tersebut. It was an unforgettable trip. Ya, I hope we can visit Bali again soon. Ya, itu adalah reorientation. Jadi pastikan cerita kalian itu ada 3 hal ini. Ya, jadi yang pertama pengenalan, yang kedua menceritakan secara detail, yang ketiga harapan atau evaluasi atau perasaan kalian tentang cerita tersebut. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tanya. Kalau masih bingung? Atau ada yang nggak tahu artinya? Monggo. Oke, Abi hapus ya. Biar nanti bisa diganti slide selanjutnya. Yes. Kalau biografi itu masuk di konteks nggak? Biografi itu masuk rekonteks nggak, Bi? Biografi itu memang cerita real penulis ya. Oke. Sebenarnya itu lebih panjang lagi soalnya. Soalnya biografi lebih panjang, sedangkan rekonteks itu biasanya di momen-momen tertentu aja. Jadi kita bedakan rekonteks sama biografi. Ya, tapi pastikan biografi itu rata-rata setahu Abi itu memang dimulai dari lahir, terus ada event-event tertentu kan, dia bisa A, dia bisa B, ada banyak event. Jadi kalau biografi itu bisa dianggap kumpulan event gitu. Oke, cukup ya? Oke. Next. Nah, di sini ada teks nih, adalah teks rekonteks ya. Dengan judul My First Day at School. Can anyone read the text please? Okay. Last Monday, I started my first day at a new school, SMP Quran Darul Fatah. I felt a little nervous, but also excited. When I arrived, the school building looked so big. Okay. First, I went to the
my class schedule. Then I found my classroom on the second floor. My new classmates were already there, and they all looked friendly. Our teacher, Miss Annie, introduced me to everyone. During the break time, some of my new friends invited me to play basketball in the schoolyard. I was so happy because they were very kind. Overall, my first day at the new school was great. I'm looking forward to learning many new things and making more friends there. Oke, very good. Give applause. Oke, satu lagi coba biar berdiri dan ke depan. Oke, Vito, coba biar enak. Ya, baca. Baca sih. Ya, baca. Last Monday, I started my first day at new school, SMP Quran Darul Fatah. I felt a little nervous but also excited. When I arrived, the school building looked so big. First, I went to the principal office to get my class schedule. Wow. Then, I found my classroom on the second floor. My new classmates were already there, and they all looked friendly. Our teacher, Miss Annie, introduced me to everyone. During the break time, some of my new friends invited me to play basketball in the schoolyard. I was so happy because they were very kind. Overall, my first day at the new school was great. I'm looking forward to learning many new things and making more friends. Oke, good, very good. Give applause. Ya, insya Allah ya kalian sudah bisa membaca dengan fasih ya, fluently. Ya, harapannya semuanya bisa membaca dengan fluent. Oke, selanjutnya coba kita analisis. Nih, mana yang namanya orientasi, mana yang namanya apa? Event. Yang selanjutnya apa lagi? Reorientasi. Oke, ya. Kira-kira yang orientasi yang mana? Ini. Oke, good. Dia menjelaskan apa, siapa, kapan, kemana, ya di mana. Ininya sebagai apa? Waktu ya, kapannya. Terus siapa nih? I. Ya, I itu sebagai authornya ya, penulisnya. Terus di mana? Ya, at a new school yaitu SMP Quran Darul Fatah. Terus I felt a little nervous but also excited. Ini sebagai perasaannya ya. Oke. Yang selanjutnya eventnya mana? Eventnya tengah. Tengah, paragraf kedua ya. Oke, ini secara detail ya. Dia pertama datang, terus melihat sekolahnya besar, terus dia pergi ke ruang kepala sekolah ini ngambil jadwalnya gitu ya. Ini detail ya. Terus ketemu dengan teman-teman, terus ketemu Miss Annie gitu ya. Itu detail. Dan yang terakhir adalah reorientation ya. Yang mana? Bagi paragraf ketiga ya. Dia menjelaskan apa aja nih? Perasaan, harapan. Oke, good ya. Oke, sekarang ada yang mau tanyain kosakata yang nggak dimengerti dalam teks ini? Tanya. Kalau ada yang nggak paham. Oke. Looking forward. Mana ya? Third paragraph. Oke. Apa ada yang tahu? Melihat ke depan. Ada bahasa lainnya biar enak saya? Selanjutnya, oke, saya berpikir ke depan untuk belajar banyak hal, boleh? Apalagi? Ada yang bisa? Hah? Ya, saya ke depannya mau belajar banyak hal, ya, dan mencari. Ya, ini making ini nggak hanya membuat ya. Artinya mencari banyak teman seperti itu. Bisa banyak hal yang biar terjemahannya bagus. Ada lagi? Mana?
Schoolyard. Oke, very good. Mana sih nak? Afan. Oh, sorry. Oke, ada yang tahu schoolyard? Ah, yes, that's right. Jadi lapangan sekolah, halaman sekolah. Oke, nggak apa-apa. Set. Oke, good, very good. Masya Allah ya. Jadi setelah kita menjelaskan paparan tentang recount text dan contohnya sehingga kalian juga bisa analisis, sekarang kita mau mencoba kalian untuk mengerjakan LKPD nih, ya. Tapi nih, ya, karena kita bakal banyak bersinggungan dengan kosakata verb 2, kita coba sedikit a little bit nge-games dulu lah, nge-games lagi. Mana suaranya? Oke, ya. Jadi cara mainnya seperti ini. Kalian diminta untuk mengambil salah satu kertas, ya, nanti volunteer, ya. Terus kalian dapat kertas yang merupakan bentuk present form, yaitu verb 1. Ya, terus kalian disuruh untuk mengacak kata tersebut. Contoh ada kata it, kalian dapat. Kalian disuruh coba, tapi nggak usah ditulis it-nya. Kalian langsung tulis acakannya, tulisan yang acak. Ada E, ada A. Suruh teman kalian nebak kata apa ini. Lalu dibuat bentuk verb 2 dan artinya. Bisa dipahami? Oke. Ada yang mau menjadi volunteer here? Udah? Ayo yang belum? Oke, silakan. Oke, come forward. Oke, mana? Ambil. Oke. Ya, acak ya, diacak. Sebentar. Sampai teman-teman kamu bingung. Apa itu ya? KBORA. Raise your hand if you know. Boleh. Broke. Broke, bener nggak? Ya. Oke. Oke, sebenarnya ini kamu harusnya nulisnya yang ada di sini, bukan bentuk verb 2-nya. Jadi biar yang ngejawab adalah bentuk keduanya. Oke, nggak apa-apa. Oke, ada yang lagi yang mau mencoba? Oke, come forward, sorry. Senyum nih ya. Apa ya? Di jarak tulisannya biar mereka berpikir. We have N here. We have I here. We have C here. B here. And E. Can anyone guess? Yes. Began. Oke. Oke, thank you ya. One last person please. One last person from this right. Oke. Here, come in. Come here. Oke, show me. What is that? Oke, very good. Here is okay. Nah. In the middle. Ayo, ada yang bisa nggak ya kira-kira dengan kata ini? Diacak. We have T, and then we have C, we have E, we have P, A, and C. Okay, come on. You accept it. Very good. Okay. Thank you, Rafael. Okay, have a seat.
Oke ya, bisa ya. Jadi kalian sudah mulai hafal dengan bentuk pertama dan bentuk kedua. Oke. Selanjutnya Abi akan membagi kalian ke beberapa kelompok semuanya ya. Coba kalian hitung dari 1 sampai 7. Oke? 1 sampai 7. Oke? In English. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Oke means satu orang ya nggak satu kelompok yang 2 orang mananya ya. Oke, so please move ya to their group 1 here, 2 there, 3 here, 4 there, 5, 6, 7. Dibelah. Oke, jadi ada yang balik, ada yang ngadep balik sana. Oke. Oke, sekarang kalian bareng-bareng ngerjain LKPD yang Abi berikan. Oke. Oke. Nama panggilan saja nggak apa-apa. Oke. Oh, just 2 men here. Silakan. Oke, coba. Kalian kerjakan bagian A, B, C, ya. Oke. Right now is 17. Oke. Yes, okay. 9 gray. Oke. Oke. Ya, pertama kalian disuruh untuk menjawab bagian A aja. Habis itu B. Kira-kira orientasinya mana? Tandai. Di garis atau dilingkarin sampai mana tandain aja. Dari mana sampai mana. Saya belum baca. Ya udah saya ngikut aja. Oke. Kalian diminta untuk misahin aja teks ini mana orientasi, mana event, mana reorientasi. Ya, pisahin, ditandain aja. Terus kalian nanti garisin aja kira-kira mana kosakata kerjanya, verb, mana yang kata penghubungnya. Dicoret-coret di sini aja. Nggak apa-apa. Oke. Intinya perhatikan, kalian cuman disuruh untuk mencari mana yang orientasi, ditandain, mana yang event, mana yang reorientasi, ditandain aja ya. Soalnya nanti kalian akan presentasi di depan dan Abi akan nunjukin teks kalian di depan. Oke, terus kalian garisin kata kerjanya yang dipakai yang mana, terus connect penghubungnya ya, time connectornya yang mana? English. Atau Indo juga apa-apa. Oke. Ada kesulitan? Ya, boleh. Ditentuin berarti, Bi? Ditulis juga. Iya.
Oke. Ini kan pertanyaannya siapa yang terlibat dalam cerita ini? Di sini kan dia ya. Ada kesulitan? Ini Bi masih nyari jawaban siapa yang terlibat. Ya, yang terlibat dalam cerita ini ya. Oke, ini kan ada I had my first experience speaking in public. Judulnya aja My First Time. Iya, jadinya siapa aja? Autornya ya. Autornya aja. Terus ada teacher juga. Teacher kan siapa? Oh iya Oke. bener. Siapa yang terlibat? Iya bener. Oke sih, bisa. Ada friends-nya nggak ya? Garis bawahi. My hands termasuk nggak sih? Enggak ya? Kan tangan dia terlibat. Oke. Ada kesulitan? People termasuk nggak sih kalau people-nya? Ya, jadi kalian cuma diminta untuk mendivide mana yang orientasi, event sama reorientasi. Terus siapa yang terlibat? Terus sebutkan kosakatanya, ya, kata kerjanya, terus sebutkan konektornya aja. Udah itu aja. Last year. Oke. Oke, very good. Nah, nggak usah terlalu detail lah. Yang penting ini tahu mana bagian-bagiannya. Terus sebutkan aja kata kerjanya apa yang dipakai sama konektornya apa. Nggak usah, nggak apa-apa. Ini enggak juga. Nggak apa-apa. Ya. On the way masuk gak sih? On the way. Iya, last semester termasuk dong. Kalau on the way ini masuk. Oke. Nah, ya. Ada kesulitan? Waktu ya? Nggak ada. Bisa ya, aman ya. Mantap. Ada kesulitan? Aman. Yes. Boleh? Yang mana? Assembly. Assembly. Oh, assembly. Assembly, bukan ya. Apa ya? Pertemuan. Pertemuan. Point. Bukan. Paling juga pakai bahasa Inggris Bi. Ya. Indonesia juga nggak apa-apa. Yes. Jadi kan Di event ini kan berurutan kan. Mm-mm. Ini nggak termasuk berurutan Bi. Kan ini nggak ada tanda waktu. Tapi yang di sini ada, yang every morning. Nggak apa-apa, mention aja 3. Nggak apa-apa. Nah, mention aja 3 yang kamu dapetin. Oke? Was gak sih? Was. Ya. Facebook was web. Nah, Oke, jadi apa rentetan peristiwanya? Ada banyak? Ada lebih dari 3 nggak? 3 aja ya, 3 paling. Oke. Jadi grupnya English is was web. Yang lain ya another book. Oke. Coba ada berapa rentetan yang ada peristiwanya di event? Rentetan peristiwa ada 3. Ada 3. Kalau di teks lebih nggak? Lebih ya. Oke. Jadi kalian cuma disuruh milih 3 aja. Oke, kalau bisa ya ada sedikit-sedikit rentetan yang digarisin kira-kira dia ngapain ditulis di sini. Ya, seperti itu. Terus kalau ini kan udah ya. Bisa dikerjain ini. Enggak apa-apa. Selagi nunggu yang lain.
Sudah selesai? Sudah, Bi. Wah. Oke, good. Ada yang belum selesai apa mau kita mulai sesi presentasi? Belum. Oke. Sogi itu kayak apa sih? Sogi. Kayak keisi gitu. Sogi. Sogi bread. Nah, I will never forget that sogi. What is that, Sogi? like I don't really know, just another word for wet, I think. Wet? Ya. Apa tadi? Sogi. Ada kelompok yang punya masalah? Apa? Yang mana? Ini Bi, ini bener nggak Bi? Yang mana tadi? Kan ini loh ini kan abis dia praktis for several days, dia berdiri di depan sekolahnya tapi tangannya shaking, terus Itu maksudnya praktis nggak sih? Shaking itu kan apa? Berjabatan. tapi dia ini di sini ada yang terakhir dia manage untuk tetap kalem terus mulai speechnya, pidatonya. Bener nggak sih? Gimana sih? Coba, mana kalimatnya? My hands were shaking. Maksudnya gemetar ya di sini ya, bukan Siapa yang bersalaman. ngomong bersalaman ya? Kamu Dedannya. Jadi kayak nervous dia. Apa sih nervous? Nervous gugup ya? Gugup ya. Jadi kayak basak. Bukan. Gugup itu kayak gemeter, Ya. tremor. Bukan shaking hand ini ya, tapi Siapa dia ngomong shaking. jabat tangan? Oke, sudah? Sudah, Masya Allah. Sudah kelompok ini? Oke, kelompok berapa? 4. Ya, ini kelompok 7 ya. Kelompok 6 sudah? Belum. Kelompok 5 sudah? Sudah, Masya Allah. Kelompok 3? Sedikit lagi. Kelompok 1 sudah? 2? Sedikit lagi, oke. Oke, ya kita kasih waktu 1 menit lagi ya, 1 menit lagi ya. Habis 1 menit kita selesai, kita minta kalian untuk mempresentasikan per kelompok dan memaparkan hasil analisis kalian tiap cerita yang berbeda-beda. Ya, yes. Hopefully you can mix your language. Ya, you can speak a little bit English. In Indonesia juga is okay lah. But try to speak ya, mix. Bagus, begitu pinter. Mana lagi ya? Kamu kelas 10 nanti mau masuk TK enggak? Oke, time is up. Oke. Oke, ada ya. Kita masuk sesi presentasi ya. Ada kelompok yang mau mempresentasikan di teksnya terlebih dahulu? Sebelum kita tunjuk, ayo volunteer. Oke, kelompok 4. Oke. Handphone. Oke. Silakan. Boleh Abi tahu title dari teksnya tentang apa? Biar Abi cari. It's about the competition. Cooking competition. Wait a minute, please. Oke, sebentar.
Cooking competition. Oke. Biar teman-temannya bisa melihat ya. Wait a minute. Okay, I got this. Is this your task? Yes. Okay, you can use marker to mark which one orientation, event, and reorientation. Or you can mention the verb and time connector. Okay, silakan. Just underline it. Yes. From this, and from this. Uh-uh. So this is orientation. Uh-uh. And then the next is started from we had to prepare one main until can you speak a bit? Until I was so happy and proud, I think. From the day from we had to prepare one main. It's event. And then the last reorientation is from that competition until unforgettable experience. Uh-huh. Okay. Verbnya. Oh, Verbnya yang kalian temukan apa aja? first help, Dari kata apa? Tahu? hold. Dari hold. For a competition, I join, Join dari kata. join. Okay. And then? Had. Yeah, had. Had. Dari kata have. Mm-mm. Prepare one main dish and one in 90 minutes. Chose from dari kata choose. Mm-mm. Brought dari kata bring. Started dari kata start. Mm-mm. Rank dari kata ring. Oke, udah lebih dari 5 ya? Ya. Oke, good, very good. Ada time connectornya? Ago what itu? Apa ago doang? Ago. Just ago. Mana? Mananya kan 2 months ago. Ini time connectornya. Jadi kalau cuman ago doang agak sedikit kurang. Jadi harus complete. 2 months ago. Ya, seperti itu. Apalagi? As soon as the bell. Oke, as soon as. And then When the judges came. Is it right? Judges came. Oke. Alright. Oke. Ada pertanyaan buat presenter kita? Nggak ada, cukup. Oke, jadi tadi orientasinya dari 2 months ago sampai Dika and Salma. Dika and Salma. Okay. So we had to prepare one main dish and one dessert in 90 minutes. If I think it can be still orientation. Yeah, so we choose to mix fried rice. It becomes events. Okay, until second place. Ya. Ya enggak? Ya kan pas ini kan udah perasaan senang dan bangga ya. Itu maksudnya perasaan, maksudnya adalah reorientation. Oke. Untuk ini jawabannya apa? Untuk ini jawabannya untuk nomor 1 C. C. Retell a memorable school competition. Oke, good. Very good. Give applause to group 4. Have a seat. Ya. Thank you so much. Oke, kita pakai perwakilan aja ya, biar enak, biar temennya duduk aja. Oke, yang selanjutnya siapa lagi? Oke, tim 7, boleh. Boleh tahu ceritanya tentang apa judulnya?
visiting my grandfather village. Yes, boleh. Perkenalkan, saya Rizky dari kelompok 7. Dan di sini saya akan membawakan teks yang berjudul Visiting My Grandfather's Village. Oke. Untuk yang fungsi sosial, itu kami menjawabnya dengan jawaban C. To retell a visit to a meaningful place. Mana part orientasi, event, reorientation? Untuk orientasi, kami, saya dan Andra itu memutuskan untuk menandai orientasinya during the last school holiday sampai friendly. Oke, very good. Dan untuk eventnya, kami mulai dari while I was there sampai very interesting. Nih. Oh ya. Oke, very good. Jadi sampai sini. Dan yang di sini itu adalah reorientasinya. Oke. Dari staying sampai akhir. Okay, very good. And then give us 5 verbs that exist from this text. Kami menemukan 5, yaitu help, itu ada di. Boleh digaris bawahi pakai spidol? Ini yang pertama. Terus ada visit. Ada help, ada visit. Mana visit? Oh ini visit. Visited, ya. Terus ada place, itu di. Oh ini. Terus ada reminder, itu di sini. Sama yang terakhir itu ada A, itu ada di. Oh ini. Mana? Oh ini. Oke, ya. Jadi itu 5 kosakata bentuk kedua ya, simple past ya. Oke, very good. Give applause to last group. Next, please. Can I have your marker? Forgot. Oke, thank you. Dari kelompok mana? Oke, from 5 group. Group 5 ya. Apa judulnya? Wow, scary night. Scary night. Okay, it's scary. Alright, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdiri saya di sini ingin menjelaskan apa aja yang saya dapat dari teks di sini. Sebelumnya tepuk tangan dulu buat dua teman saya yang untuk menjawab ini. Oke, dimulai dari apa dulu? Dari yang A dulu. A dulu. Oke, jadi jawaban dari nomor 1 itu adalah B. B, oke. Spooky experience at night. Oke, dan struktur teks seperti yang dijelasin tadi dibagi 3 dan kami juga ada membaginya jadi 3. Yang satu, orientasi dimulai dari last Saturday sampai being alone. Dan untuk eventnya dimulai dari but something strange sampai ke relief. Oke. Dan reorientasi terakhirnya dari It was. sampai dengan akhir easily. Okay, very good. Okay, give us 5 verbs that exist from this text. Yang pertama itu ada hold. Dan yang kedua itu ada fell. Fell. Juga ada
learn. Mm-mm. Oke. Heard, Ya, ada hear, froze. and frozen. Oke, very good. Give applause to group 5. Sebentar, ada yang mau menanyakan? Tanya kosakatanya ke apa ke? Boleh. Oke. Spooky Buster ya, biasanya kita dengar. Spooky itu kayak hal yang creepy. Wih. Ada lagi? Tadi menurut Rizky dan kami telah nanya ke Abilham, Gretel itu adalah kerikil. Gitu. Oke, very good. Ya, give applause to group 5. Oke, silakan duduk. Oke. Mungkin kita nggak bisa semua grup ini ya, jadi nanti kita simpan dulu hasil analisis kalian, nanti kita kumpul dan kita nilai seperti itu. Oke, jadi selanjutnya ya, setelah kalian menganalisis, harapannya kalian bisa memahami dan bisa membuat sebuah cerita kalian sendiri ya, dengan versi kalian sendiri. Kira-kira kalian pingin ada cerita apa yang harus di retell to the world gitu ya, ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, tapi in English gitu kan. Oke, jadi saat ini akan Abi berikan LKPD, lembar kerja selanjutnya, kedua ya, dalam bentuk kalian diminta untuk membuat kerangka ceritanya dulu ya. Jadi mau cerita apa ya, siapa aja yang terlibat ya, apa aja ya, seperti itu. Terus di mana ya, nanti lebih detailnya akan ada di kertas ini. Oke? Oke, silakan. Boleh diskusi sama teman. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Oke. Oke. Yes. Satu-satu. Kan setiap orang punya ceritanya masing-masing. Oke? Ada yang belum dapat? Sudah dapat semua ya? Oke. Jadi instruksinya, arahannya kalian disuruh membuat kerangka cerita yang ingin kalian ceritakan. Ya. Yang pertama kalian harus buat dulu nih orientasinya, paragraf orientasi. Yang pertama siapa, apa, di mana, kapan, ya. Terus eventnya mau ngapain aja. Oh, pertama saya kayak gini, kedua gini, ketiga gini, keempat gini, dan kelima gini. Inti-intinya aja. Ya, in bahasa Indonesia is okay. Ya, jadi nggak apa-apa. Terus terakhir kalian ngasih kesannya seperti apa. Oke? Oke. Ada hal yang ingin ditanyakan? Monggo, Abi persilahkan. Ya. Ini poin-poinnya saja kok. Ya. Ini menjadi guideline kalian dalam menulis cerita untuk project menulis cerita. Jadi nanti ada LKPD terakhir yang bisa kalian bawa pulang ya, untuk kalian kembangkan, kita bahas di pertemuan selanjutnya dan akan dimasukkan menjadi masuk nilai project seperti itu. Oke, jadi nggak usah terburu-buru, kalian setidaknya punya gambaran aja. Oke. Oke, ada pertanyaan? Cukup ya? Nggak ada, bisa dipahami ya? Oke. Oke. Oke.
Oke, ya mau cerita apa ini? Kalau aku masih belum, Bi, tapi ini teman aku katanya ketemu Putri Padang jadi cerita dia. Oh, Masya Allah. Keren ya. Oke, kalau kamu ceritanya apa? Iya. Oke, ya. Selanjutnya Abi coba langsung memberikan kalian kertas, ya, kertas untuk ditulis cerita kalian di sini, ya, dari outline, dari guideline yang sudah kalian kerjakan. Boleh ditulis di sini, boleh kalian ketik di Microsoft Word, ya, di komputer, di tab kalian atau di laptop kalian, terus nanti tugasnya bisa di print dan diserahkan ke Abi di pertemuan selanjutnya, ya. Maknanya ini bakal menjadi nilai project kalian. Oke, selagi nulis melengkapi, kalian bisa pegang kertas ini, ya, dan nanti Abi akan jelaskan penilaiannya, ya. Harry Potter kan naik sampah. Ya. We write a game called Banana. Apa bedanya S sama E? Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi kita akan mengerjakan namanya post test. Sekarang kita mau mengakhiri kelas kita. Jadi kita mau post test, habis itu kita membahas rubrik penilaian, ya, penilaian untuk project membuat cerita dan membuat rangkuman. Oke, 1 menit lagi. Oke ya, sekarang kalian siapkan lagi kertas, ya, kertas apa? Barcode-nya. Kita akan post test lagi, ya. Mana? Oke. Nggak apa-apa di lokasi yang tadi. Oke.
Okay. So connected. Okay. Just hold this. Hold, pegang aja. Okay. Okay. Kita post test dulu sebentar. Ada sedikit gangguan ini sepertinya. Sebentar. Oke. Oke, silakan. Ya. Waduh, sebentar ada gangguan teknis nih. Ya oke, jawabannya apa ini kira-kira? Hah? Sepertinya Abi ada kendala dalam scan, mungkin kita bahas bareng-bareng aja, ya. Oke. Yang pertama jawabannya apa? Oke, ada orientasi, ada orientation events and then reorientation. Next. Oh, gagal. Oke. Ini harus request. Sebentar. Oh. Wait. Oke. Okay, raise your paper. Okay. Show yours. Okay. All right, good. Oke. Sepertinya ada yang belum respon ini. Player 2 ada submit. Oke. Next. Oke, ada yang satu yang salah. It's okay. Next. Selanjutnya. Oke, show me. Okay. All right.
Sorry device-nya. Oke. Akurat. Show me. Sorry, I hide it. Oke. Yours please. Tuh, agak lama. Oke, next. Next. Time connector. Okay. Good. Oke, scan semua. Last one. Which sentence shows a reorientation? Scan. Nice. Correct. And also correct. Okay, let's submit. Let's end it. End quiz. Oke ya, hampir 85% kita sudah punya kenaikan ya dari 30 sampai 85. Oke, jadi hari ini kita sudah banyak belajar ya. Jadi belajar tentang recontext. Jadi terakhir kita mau nge-sum up ya, mau merangkum kalian belajar apa aja hari ini. Yuk, coba. Enggak. Ayo yang lain siapa? Gak apa-apa kamu aja. In Indonesia. Yes. Hari ini kita sudah belajar recontext, yang dimana recontext adalah sebuah teks yang menceritakan tentang peristiwa masa lampau yang kita alami ataupun orang lain alami. Oke. Kita bisa menggunakan kita bisa menggunakan verb 2 yang dimana memang diharuskan karena bentuknya simple past. Oke, good. Lalu kita juga sudah belajar strukturnya. Oke, cukup. Strukturnya apa aja? Ada orientasi, event, sama reorientasi. Oke. Bentuk tense-nya apa yang kita pakai? Verb 2. Oke, very good. Ya, maknanya sudah paham semua ya. Seperti itu. Give applause. Oh ya, dan ini terakhir penilaian untuk scoring teks kalian ya. Nanti minggu depan kita kumpulkan dan kita nilai dari rubrik penilaian ini. Jadi harapannya kalian bisa dapat 4 kali 5 penilaian, jadi 20 dan bisa mendapatkan 100 untuk nilai project kalian. Oke, ya harapannya teksnya jelas, terus semua bagiannya ada dari orientasi, event sama reorientation, terus kebahasaannya ada, terus koherensi dan kerapihannya juga ada ya. Okay, so that's all for today. Thank you so much for your attention. Let's close our meeting today by saying hamdalah and doa kifaratul majlis. Oke, kurang dalam lebihnya Abi mohon maaf. Harapannya kita bisa ketemu lagi besok ya, pertemuan selanjutnya. Abi akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucap lafaz sudah alhamdulillah tadi ya, dan Abi ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi.